on TOEFL reading. Malam ini kita akan mengulas lagi atau membahas lagi tentang reading, which we have discussed before. Kita sudah diskusi sedikit kemarin tentang TOEFL reading dan malam ini akan kita lanjutkan ya our learning on TOEFL. Kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan TOEFL reading. Well, a moment, I will share your screen. Wait. Okay, I will share your screen. Kita akan ya, teman-teman. Oke, in the previous meeting, di meeting kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang reading. Pada bagian main ideas, kita sudah bahas tentang ide pokok. Ya, kemarin kita kupas tentang ide pokok di sini. Dan kita juga sudah ngomongin tentang di correlations each paragraph ya. The indirectly answered questions kemarin juga kita sudah bahas begitu. Nah, malam ini kita akan melanjutkan dengan indirectly answered questions, pertanyaan yang tidak langsung, gitu ya. Pertanyaan tidak langsung. But before that, sebelum itu, sepertinya perlu nih teman-teman tak flashback dulu gitu ya, tak flashback dulu. Berarti yang kemarin kita sudah pelajari bahwa di reading itu kemarin kita sudah ngomongin tentang main ideas, tentang ide pokok. Nah, terkait dengan ide pokok itu, pertanyaannya dibagi menjadi dua. Ya, that's about ide pokok itu sendiri, ya tentang topik atau title di dalam sebuah di dalam sebuah bacaan. Terus kemudian yang kedua adalah about the structures of the ideas, ya structures atau organizations, ya of the ideas. Nah, kedua-duanya bisa kita temukan jawabannya pada awal atau akhir kalimat. Jadi, kemarin kita bahas seperti ini. Seandainya ada paragraf gitu ya. Kita ilustrasikan. Ini paragraf A. Ini adalah paragraf A. Terus kemudian ada satu paragraf lagi di sini gitu ya. Ini adalah paragraf B dan A dan B ini adalah the passage ya, passage atau teks bacaannya. Ketika satu teman-teman ditanya tentang ide, ide atau main ideas atau ide pokoknya, maka teman-teman bisa mendapatkannya di antara salah satu. Yang pertama adalah di kalimat pertama nih. Kalimat pertama, gitu ya. Di sini kan kalimat pertama juga, gitu ya. Nah, kalimat pertama. Teman-teman bisa mendapatkan ide pokoknya di antara kalimat pertama ini. Nah, kalau nggak ketemu, gitu ya. Kalau nggak ketemu, maka di kalimat terakhir. Kalimat terakhir. Atau di kalimat terakhirnya. Gini, jadi kombinasi antara kalimat pertama dan kalimat terakhir untuk menemukan ide pokok. Bagaimana kesimpulan, gitu ya? Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan.
Nah, itu kalau ditanyain tentang ide pokok. Sementara kalau teman-teman ditanya tentang organizations of the idea atau structures of the idea, gitu ya. Kalau yang ditanya adalah struktur dari idenya, maka kalimat pertama yang di sini dan kalimat pertama yang di paragraf berikutnya, kamu cari bagaimana koneksinya nih, ya, koneksi ya atau relations between-nya di antara kalimat pertama tadi. Gitu. That's a thing yang kamu bisa temukan ketika menjawab pertanyaan ide pokok ataupun organization's ideas. Kalau ide pokok adalah kesimpulan dari ide setiap paragrafnya, kalau organizations of ideas adalah korelasi atau relations between the first sentence atau main idea setiap paragraf. Begitu. Nah, terus recall it back juga kemarin tentang namanya directly answered questions. Gitu ya. Kemarin kita juga membahas tentang directly answered question. Directly answered questions ini teman-teman dibagi menjadi 3 kan. Ya. Yang pertama adalah stated, ya. Terus kemudian yang kedua adalah tentang unstated, terus kemudian yang ketiga adalah tentang pronoun reference. Nah, yang perlu teman-teman lakukan sebenarnya hanya pada scanningnya. So, the way pertama yang harus kamu lakukan ketika mengerjakan nih, typically soal directly answered questions adalah scan dulu nih. Scan-nya dari mana? From the keyword. Kamu harus mencari dari keywords-nya. Keywords, gitu ya. Keywords itu ada di soalnya. Keyword dalam soal. Nah, setelah kamu ketemu keywords-nya, ya, this is the keyword, maka paling tidak bacalah kalimat sebelum dan sesudahnya. Oke, kalimat sebelum atau yang sesudahnya. Nah, kalau stated, itu kamu akan mendukung apa yang dinyatakan di dalam keyword sini. Kalau unstated, apa yang tidak ada di dalam teks bacaan. Kalau pronoun, kalau berdasarkan keyword tadi, itu tuh merujuk pada siapa? As simple as that. Kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, I want to see, teman-teman, I have an exercise. Aku ada exercise. Sambil nunggu mungkin teman-teman ada yang telat. I want to get it like very quick aja. Wait a moment. Wait, I am assessing that ya. Oke, kita kemarin lihat ya udah ada exercise yang kita kirim dan kita cek resultnya. Ada 9 uh, orang yang mengerjakan dan yang tertinggi adalah Ari Lades. Ya, that is on 8. Ada 8 yang benar dari Ari Lades. Tahlia, the second. Tahlia, yang kedua. Terus kemudian ada Lula, Latvia, the number third, Laili, and then Elisa, Kania, and Ranti. 6. Ini on the exercises ya.
Nanti teman-teman kalau belum mengerjakan bisa dikerjakan ya. Ini tentang new directly answered questions. Teman-teman yang tertinggi masih Arilades. Well, ada juga yang tentang main ideas and transitions. Kita lihat, udah ada 10 orang yang mengerjakan. Let's we check the result. Oh, Arilades masih yang pertama. Arilades dengan 9. Nabila dengan 8, Tahlia 8, Ania 8, dan Laili, Restu, Lula 7, Surya, Surya 6, Karina dan Rizky got 5. Yang belum nanti juga bisa melanjutkan ininya ya apa namanya mengerjakannya. I have shared the information on the group. Aku udah ngasih linknya di grup. Nah, this evening, malam ini kita akan lanjutkan what we have studied, apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. That's about indirectly answered questions, teman-teman. Tentang pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu tidak secara langsung ada di dalam teks bacaan. Moment, I will share your screen. Oke, well, we go. Kita akan membahas tentang indirectly answered questions. Pertanyaan yang tidak langsung. Bagaimana sih yang dimaksud dengan pertanyaan tidak langsung? As simple as bahwa pertanyaan yang tidak langsung itu nantinya teman-teman mengharuskan teman-teman menyimpulkan dari sebuah bacaan gitu ya dan memaknainya sehingga what basically on the questions cannot directly find it kayak yang sebelumnya. Kalau stated, unstated itu ada keyword langsung teman-teman temukan gitu. Jawabannya plek, mirip ada di dalam teks bacaan. Nah, kalau indirectly itu tidak bisa seperti itu, ya. It's going to be not like that. Kita coba, kok bisa sih apa bedanya gitu ya? This is about the implied detail questions. Memaknai ya implifikasi dari sebuah pertanyaan. Nah, ada teks bacaan as example like this one. Ya, the question is which of the following is not probably a Hawaiian word? Mana dari pilihan jawaban ini dari kosakata ini yang bukan merupakan bahasa Hawaii atau Hawaiian word? Nah, typically teman-teman, model kalimat ini atau model soal ini, kamu nggak akan bisa menemukan 100% kosakata ini di sini. Tapi hanya ada clue-nya. That is Hawaiian word. Kita cross-check di Hawaiian di sini. Oh, berarti di paragraf ini kita akan menemukan jawabannya. The clue. Okay. The Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. A, E, I, O, U, and the 7 consonant H, K, L, M, N, P, and W. Oke, berarti Hawaiians itu tuh bahasa melodius. Yang alfabetnya itu cuma ada 12. Ya. Vowelnya A, I, U, E, O, dan konsonannya H, K, L, M, N, P, dan W. Maka kalau kamu lihat dari sini, semuanya kosakatanya menggunakan huruf yang 12 tadi.
Maka kategori pertama, ini betul, ini betul, ini betul, dan ini betul. Kategori 12 hurufnya. Betul tadi. Sekarang lanjut. Each syllables in the language ends in a vowel. Setiap syllable-nya berakhiran dengan huruf vowel, huruf hidup. Mahalo, mahi-mahi, meklea, muana. Kategori kedua, semuanya juga betul. So, we get it correct 2. Nah, yang ketiga, two consonant never appear together. Dua konsonan tidak pernah bertemu secara langsung. Mahalo, nggak ketemu. Mahi-mahi, nggak ketemu. Meklea, there is K and L. This is consonant and consonant bertemu langsung. Maka ini kategorinya salah. Betul? Betul, betul. Maka kalau ditanya which is not a Hawaiian word, kemungkinan besar Meklea is not a Hawaiian word. Bukan bahasa Hawaii. Begitu. Ya, as simple seperti itu. Oke, is there any questions for my explanations? Ada pertanyaan dari penjelasan di satu topik ini? Is there any question? Aman, bisa kita lanjutkan? Atau ada pertanyaan? Aman, Sir. Aman ya? Oke, kalau aman kita bisa lanjutkan. Oke, the next is transition questions. Nah, transition questions, it's unique. Transition unique itu kenapa? Karena even you will be asked something that is not on the passage directly. Jadi kamu nggak akan bisa menemukan jawabannya di dalam teks bacaan. Karena yang ditanyakan adalah sesuatu yang nggak ada di teks bacaan. Contoh begini. The paragraph preceding this passage most probably discuss, gitu ya. Paragraf sebelum ini, ya sebelum bacaan ini, kira-kira mendiskusikan tentang apa? Nah, bayangkan, paragrafnya belum ada di sini. Sehingga kamu nggak akan bisa mendapatkannya di sini kan. How to get it? Maka dibagi 2 teman-teman. Mungkin teman-teman ingat ketika dulu menulis skripsi atau dulu waktu lagi nulis esai or anything, ada istilah bahwa kalimat menyusun esai, menyusun karya itu harus coherence and cohesions. Harus runtut dan terstruktur. Contohnya begini. Ketika kamu menulis sebuah paragraf ini gitu ya. Like this one. Ini paragraf 1. Ini adalah paragraf kedua. Maka bisa dipastikan bahwa kalimat terakhir ini, kalimat terakhir paragraf ini, kalimat terakhir paragraf 1 gitu ya, paragraf 1 akan menjadi pembahasan selanjutnya di paragraf kedua, akan menjadi next topic. Ya kan? Begitu. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu pengen melihat paragraf sebelumnya gitu ya, maka di sini nih ide pokok ini pasti paragraf sebelumnya adalah berkaitan dengan ini. Ada berkaitannya dengan sebelumnya. Karena setiap paragraf itu harus tersusun secara terstruktur. So, intinya ini kan ada tail, ada kesambungan. Ini ada tail, ada sambungannya begini. Maka itu menjadi clue kalau kamu pengen melihat preceding, kalau kamu pengen melihat kalimat preceding, ya, atau kalimat paragraf sebelumnya, maka gampangnya baca bagian kalimat pertama ya. Kalau kamu pengen melihat following, ya di sini.
Maka yang harus kamu lakukan adalah membaca kalimat terakhirnya. Itu nanti berkaitan. As example, sebagai contoh gitu ya. President, soalnya adalah the kalimat president. Nah, kita tinggal baca nih di sini awalnya. Another myth of the ocean. Oke, dia ngomongin tentang another myth of the ocean. Another myth of the oceans. Mitos seputar lautan yang lainnya. Berarti sebelumnya juga ngomongin tentang mitos lautan ya kan? Karena di sini ngomongin mitos lautan selain itu gitu. Maka kita tinggal cek Yacht of Davy Jones nggak ada kaitannya sama mitos di lautan. Davy Jones Career as a Sailor nggak ada kaitannya. Nah ini ada a different traditional story from the sea. Different traditional story. Mitos adalah cerita tradisional. The sea adalah ocean. Maka inilah jawaban yang benar. Begitu. It's as simple as that. Sesimpel itu. Begitu juga nanti kalau ditanya following, kamu akan melihatnya di kalimat terakhir. Jadi clue. Like that. Is there any questions? Ada pertanyaan? Aman? Is there any question? Izin, sir, mau nanya. Yes, please. Jadi, kita cukup baca awal kalimatnya aja, sir. Kayak ini kan another myth of the ocean. Jadi, cukup as simple as that gitu. Iya, sesimpel itu. Kalimat pertamanya aja pasti akan berkaitan dengan itu. Kalau ditanya paragraf sebelumnya ya. Kalau ditanya paragraf setelahnya, berarti kamu akan menanya membahas kalimat terakhir. Bisa dipahami nggak? Oke, sir. Oke, good. Thank you, Tahlia. And any else? Any questions? Atau kita bisa praktis? We can start practicing, Mabi ya. Kita bisa mulai practicing nih, karena teman-teman belum ada pertanyaan. Oke. Okay. There are three exercises I have prepared on this case. Ada banyak exercise yang bisa kita lakukan malam ini. Oke, kita akan coba yang pertama. Ini teman-teman, ada 5 doang soalnya, sedikit ya. I will flash you into the questions. Pertama, akan tak lihatin dulu pertanyaannya. Tapi teman-teman, hanya baca pertanyaannya dulu. Konsepnya seperti itu. Nah, nanti kamu akan bisa melihat di mana harus ngerjainnya. Bacanya harus kemana gitu ya. Coba sekarang baca aja pertanyaannya dulu. Read the questions only. Silahkan baca pertanyaannya dulu. Await the moment. Aku akan eh, ngeblok tulisan yang ada di sini. Biar teman-teman nggak baca di sini ya. Silahkan baca pertanyaannya dulu 1 sampai 5. 1, silahkan baca.
Ya, dua, tiga, empat. Lima. Oke, that's all the question. Sekarang, setiap soal akan tak kasih waktu 1 menit 15 detik as its standar. Seperti standarnya, satu soalnya tuh 1 menit 15 detik. Nah, teman-teman, nanti setelah 1 menit 15 detik akan tak next ke nomor berikutnya. Coba, let's start it by now for number one.
Time is up. Waktunya habis, teman-teman. Let's discuss ya. Kita coba diskusi. Number one. Let's talk kita nih dari urutan paling atas. Salma, what is your answer for number one? Halo Salma. Maaf, Mister, baru join jadi belum ngikutin. Oke, 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 oke. Eh, Abi Rizky, number one. Abi Rizky, nggak bisa unmic ini ya. Ari Lades, number one. Have you answered? Nomor satu Caesar An animal. Kenapa begitu? karena the next animal pada kalimat pertama di paragraf. Oke, the next animal is hippopotamus. Berarti sebelumnya juga harusnya ngomongin animals juga ya, tapi bukan hippopotamus. Let's check. Very nice. Thank you. That's you got it correct. Betul ya. That's the reason. Now we go to number two. Number two. Kayak yang datang paling awal, paling rajin banget nih. Lydia. Number two, Lydia. Jawabannya D. Soalnya itu dari the next aku ambil dari Smaller than only the elephant and rhinoceros. Jadi kayak dia lagi ngomongin Hmm? dua largest type of land animals, terus hippo itu yang ketiga, Hippo itu yang paling ketiga. iya yang So paling besar. your answer is D, berarti. Ya, Let's check. Nice, yeah. It can be inferred from the passage that rhinoceros, one of the two largest types of alien animals. Dia dua di antara binatang yang terbesar di daratan. Kenapa? Karena si hippopotamus ini nomor tiga, hanya lebih kecil daripada gajah dan rhinoceros. Nah, kemungkinan siapa yang nomor satu nggak tahu. Yang penting si hippopotamus adalah nomor tiganya. Very nice. Thank you, Lydia. Najla for number three. Najla. Najla, can you unmute yourself? Masih di mute Najla. KS. Nah, KS ini siapa ya? KS, please. Halo, KS. Oke, siapa nih? Ya. Putri. Raise up. Wanna try, Putri? Yeah, Oke, please. maybe A, simpler to pronounce because the Hmm. hippo is shortened to the easier to handle of the terminology of hippopotamus. Oke. Sorted to the easiest to handle terms. That is simple to pronounce. Check. Very nice. Betul banget ya. That's simple. Thank you, Putri, for answering number three. Now we go number four. Nomor 4 ini Ranti plus. My answer is D, and five Hmm? minutes underwater. Karena yang lainnya ada di paragraf Ada di paragraf berapa? 2. You can Paragraf easily 2. walk along. Ya, di baris Walk ketiga on the itu. bottom of the waters. Dia bisa walk in the bottom of the waters. Oke, betul. Berarti yang A ada ya. Berarti dia Iya, mungkin.
Stay underwater for an hour. Bisa dia stay di underwater for 1 jam. Bisa itu karena di kalimat terakhirnya stay di paragraf 2 stay under for up to half an hour before coming up Oke. for iya. Stay under for up to half an hour. Jadi dia stay di bawah itu tuh lebih dari setengah jam sebelum coming up to the air. Berarti kalau dia spend 5 minutes underwater in the lake, bisa nggak yang D itu? Bisa sih seharusnya. Logikanya Ya, bisa. bisa kan? Berarti jawabanmu kira-kira yang benar yang mana? B. Yang B, that's supposed to be B ya, stay underwater for an hour. Karena dia cuma bisa setengah jam lebih, belum nyampe 1 jam. That's I think. Okay, good. Thank you, Ranti, for answering number 4. Lanjut kita nomor 5. Nomor 5. Siapa yang bisa jawab benar ini? Udah good. Kita coba ke siapa ya yang tadi udah join. Tahlia deh. Tahlia nih tadi sepertinya. Nomor 5. A, sir. Itu ada di paragraf ketiga. Hmm? Hmm, release air through a blowhole. When a hippo comes up after, gitu ada dijelasin kalau dia bisa release air through a blowhole. Oke, berarti dia likely. No? Kalau kamu jawab A, ini pertanyaannya adalah least likely, kemungkinan kecil. Kalau A itu kan dia Oh, udah oke, pasti oke. bisa. Ya, Berarti apa? salah ini, salah. Jadi Itu kalau sebenarnya. most likely, ini sering salah teman-teman memahami ini, sama less likely. Kalau most likely itu kemungkinan besar, ya kemungkinan besar. Kalau least likely kemungkinan kecil, gitu. Jadi kira-kira coba you take a look, kira-kira yang nggak mungkin mana nih? Yang kemungkinannya kecil. T, sir. B, T. B, C, or D? P. Oh, ini Iya, sir. kenapa begitu? Karena they almost completely hairless. Jadi nggak Oke, ada. they are almost completely hairless. Mereka ini dua-duanya gitu ya. Whale and apa? Hippopotamus tuh hampir nggak berambut. Sehingga mana mungkin dia bisa menumbuhkan rambut for protection kalau dia aja hampir nggak berambut. Very nice stats of 5 exercises ya. Teman-teman udah dapatin experience. Nah, now kita coba another more difficult exercise. Soal yang sedikit lebih sulit. The next levelnya. There are 5 questions again. Ada 5 pertanyaan lagi. Ya. As always, akan selalu apa namanya? Tak lihat dulu teman-teman pertanyaannya supaya nanti teman-teman tahu di mana harus menjawab. So please take a look on the question. Silahkan lihat pertanyaan. Okay, number 1 dan number 2.
Number 4. Number 4. And number 5. Oke, time is up untuk baca questions ya. Don't worry, aku akan scroll di posisi teman-teman bisa jawab. Jadi kalau perlu tak scroll berarti posisinya di situ teman-teman masih bisa nemukan jawabannya. Now, please answer number 1 in 1 minute and 15 seconds. Silahkan jawab nomor 1, 1 menit 15 detik. Nanti akan aku next ke nomor berikutnya dan otomatis akan aku geser ke bagian teman-teman bisa menjawab. Started by now.
Oke, time is up ya. Waktunya habis. Kita akan coba berdiskusi dengan teman-teman. Now, let's we coba ke Elisa Aulia. Number one, what is your answer? Elisa? Ah, nggak bisa. Salma Galuh. Terus no Kenya Giovanni. My answer for number 1 is B. Multiple Why? personality disorder. Kenapa? Because di kalimat pertama Hmm? dia itu membahas kalau skizofrenia itu biasanya seringkali berbeda dengan pengertian multiple personality disorder. Jadi kemungkinan sebelumnya membahas multiple personality disorder. Oke, kita cek ya. Schizophrenia is often confused with multiple personality disorder, yet is quite distinct from it. Jadi, schizophrenia ini orang sering salah atau sering bingung membedakan dengan personality disorder. Padahal keduanya itu sangat berbeda. Ya, kita cek apakah benar yang that's correct. Karena schizophrenia dibahas dengan multiple personality disorder, pasti sebelumnya dia membahas seputar multiple personality disorder. Very nice, thank you Kenya for answering number 1. We go to the next. Banyak yang nggak bisa on mic. Kita coba ke Restu. Number 2, Restu. Halo Restu. Nggak ada Restu. Muhammad Aulia Andika. Okay, my answer is A, sir. Kenapa begitu? Karena di ada kalimat the term schizophrenia is composed of roots which mean a splitting of the mind. Jadi di splitting lebih mendekati ke division into parts. Oke, berarti pikirannya terbagi, ya. Let's check. Very nice. A divisions into parts. Correct. Thank you. Thank you, sir. Aulia for answers number 2. Lanjut number 3. We go to Ismalia Nurul. What is your answer, Ismalia? Halo Ismalia. C. Kenapa begitu? Karena di paragraf kedua itu Kedua betul. dia hear voices other cannot hear, often voices of famous people. Cuma hear aja tapi nggak meeting famous people. Itu juga. Schizophrenia. Schizophrenics often live in a fantasy world where they hear voices that others cannot, often voices of famous people. Ini mungkin teman-teman kalau belum tahu, di Amerika, schizophrenics ini salah satu masalah besarnya. Mulai dari penembakan, terus kemudian pembunuhan, psikopat, dan lain sebagainya. Itu coming from schizophrenics. Jadi ada orang yang, mereka itu tidak bisa membedakan alam bawah sadar mereka, hayalan, fantasi, or realitanya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Most of them adalah consuming of sugars or drugs or even soda, something like that, not healthy eating. Dan salah satu yang sering terjadi adalah they hear
voices, mereka mendengarkan suara. Kalau di luar negeri sana, suaranya adalah suara orang terkenal kayak gitu ya. Nah, kalau di Indonesia biasanya ada yang pernah dengar nggak sih di berita orang Indonesia dengar suara kayak malaikat dapat apa kayak gitu. Nah, that is actually schizophrenics, teman-teman. Ya, so meet with the famous people dia nggak mungkin ya, karena dia cuma dengar berhalusinasi doang. That's very nice. Now we go. It's Spend correct time ya. alone, sir? Oke. Spend time alone? Apa? Kalau spend time alone di mana ya? Di paragrafnya ya? Spend time? Halo? Yang Gimana tadi? opsi yang di, sir. Spend Yang time di? alone. Kenapa salah gitu atau gimana? Iya, berarti kan spend time alone ada di paragraf gitu ya? Oke, jadi ini kan namanya least likely. Kemungkinan kecil terjadi gitu kan ya. Nah, kalau kita baca dari atas gitu ya, dari atas. Schizophrenic is often confused with multiple personality disorder, yet it's quite distinct. Jadi schizophrenic sering disamakan atau orang bingung membedakan dengan personality disorder, padahal sangat berbeda. Schizophrenic is one of the more common mental disorder. Lebih umum nih mental disordersnya. Orang biasa mengenal schizophrenic ini sebagai mental disorder. Considerably more common than multiple personality disorder. Lebih umum atau lebih terkenal lah, lebih banyak orang tahu daripada multiple personality disorder. The term schizophrenic, ya, the term schizophrenic ini is composed of two words, terdiri dari dua kosakata atau dua akar kata yang artinya splitting of the mind, yang artinya adalah bukan otaknya, alam sadarnya terbagi, pikirannya terbagi menjadi dua. But it does not refer to a divisions into separate and distinct personalities, tapi bukan berarti pembagiannya menjadi personalities yang berbeda, as occurs with multiple personality disorder gitu ya. Sebagaimana yang terjadi dengan multiple personality disorder, instead schizophrenic behavior is generally characteristic. Ya, instead schizophrenic ini behaviornya adalah generally characterized by illogical thought, yang dia itu illogical, dia tidak logis pemikirannya, withdrawal from reality. Nah, withdrawal from reality itu tuh dia menarik diri dari kenyataan. It can be like spending time alone, karena dia juga menarik diri dari lingkungan, something like that. Nah, jadi spend time alone ini possible terjadi karena dia itu tadi withdrawal from the reality. Dia itu nggak mau hidup bersosialisasi. Schizophrenic often live in a fantasy, suka hidup dalam fantasi where they hear voices others cannot hear. Dia mendengar suara yang orang lain tidak bisa dengar. Often voices of famous people. Biasanya adalah suara dari famous people. Schizophrenics tend to withdraw from families and friends. Ini menekankan tadi yang sebelumnya, bahwa schizophrenic ini sering menarik diri dari families and friends. Artinya kan spend time alone juga gitu ya. Terus kemudian communicate mainly with the voices that they hear in their mind. Berkomunikasinya hanya dengan suara yang dia dengar di otak mereka. Begitu. That's why spend time alone mungkin nggak mungkin karena dia withdrawal kan gitu ya. Hear voices that are not real, dengar suara mereka, suara yang fantasinya banyak, orang-orang terkenal soalnya kayak gitu. Think in a logical way, berpikir illogical udah pasti. Nah, ada yang nggak mungkin adalah meet the famous people, karena dia cuma dengar suara famous people. Like that, Ari. Thank you, sir. Berarti harus sering Oke. apa ya, sir ya? Maksudnya menarik konklusi dari paragraf juga ya, sir ya? Dari kalimat. Betul. Nah, a kind of the thing. Tadi kita bahas yang bahwa kalau it's related to implications, kita tuh memang harus membacanya full paragraph. Kalau ditanya tentang mana yang benar, mana yang salah, itu kamu harus baca full paragraph. Beda kalau preceding, following, main ideas gitu tuh, kamu bisa dapat clue-nya, transitions, bisa dapat clue-nya dari awal atau akhir kalimat. Tapi kalau sudah specific questions, kayak contoh schizophrenic ini yang benar mana, yang salah mana, ini lebih ke whole, seluruh dalam satu paragraf kamu menemukan tentang itu. Like that. Oke, kita lanjut ke the next ya. The next kita coba ke
Najla, can you unmute yourself, Najla? Or you may chat only. What is your answer? Sanggane. Yeah. Okay, plus Najla, number 4. Yang di. Yang di. Kenapa? Karena dijelasin kayak schizophrenia to develop during the late teen years or early 20s. Okay. It's common for symptom of schizophrenic to develop during the late teen years or early 20s. Ya, sayang ya teman-teman yang usianya masih hati-hati, yang usianya masih akhir belasan atau awal 20-an, schizophrenic can be happen. Kalau yang umur 30, enggak, dia udah aman. Jadi less likely itu, now I am 30, hari ini saya umurnya 30 tahun, jadi lebih aman. This less common. Ya, less itu artinya kemungkinan kecil. Very nice, that's correct, Nazla. Oke, good. Now kita yang terakhir. Nah, ini I will give to Ari. Coba what is your answer for number 5? Ari Lades for number 5. Kayaknya as a further symptom of schizophrenia. Kenapa kamu ini memutuskan E? Karena karena it is common for symptom gitu, karena kalimat pertama di paragraf terakhir itu gejala umum gitu. Baru kemungkinan paragraf berikutnya itu gejala selanjutnya lebih lanjut gitu. Jangan salah, it's following. Following itu clue-nya di akhir. Kalau preceding, kalimat sebelumnya, clue-nya di awal. Nah, ini following. Following berarti kamu harus baca kalimat terakhirnya justru. Nah, ini kalimat terakhirnya. Nah, coba kalau dari kalimat terakhir ini, apa yang menurutmu akan menjadi jawaban? Masih tetap A atau you will be a different? Different, tapi baca dulu. Ya, oke, please. B, sir. B. B. Coba lebih teliti lagi. Gak tau lagi, D kayaknya. Ya, kita cek. That's correct. Karena kan dia bilang in additional abnormal brain chemistry. Ya, kandungan otak yang nggak normal nih, ya, abnormal. Also seem to have a role. Juga sepertinya ada role certain brain chemicals, ya, unsur kimia yang lain dari otak, called neurotransmitters gitu ya, yang disebut neurotransmitters have been found to be abnormal. Ditemukan tidak normal di some schizophrenics. Berarti selanjutnya pasti dia akan membahas this abnormal. Dia ganti menjadi unusual. Nah, teman-teman, on reading or on listening, believe me, skill yang paling penting teman-teman ketahui adalah bahwa information, ya, the information, it will be paraphrase. Informasinya itu akan diparaphrase, akan dirubah gitu dalam makna yang sama tapi kosakata yang beda. Contoh ini tentang abnormal levels menjadi unusual level, like that.
Oke, nah itu exercise tentang ini apa namanya? Tentang the indirectly answered questions. Teman-teman ada pertanyaan before we are going further? Sebelum kita lanjut lagi. Aman? Oke ya, kita bisa bisa lanjut lagi ya. Or there is a questions atau any questions? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, now I challenge you, tak challenge teman-teman. I prepare ini, coba quick exercise. Ini masing-masing. Aku akan kirimkan linknya. Nah, tak tungguin untuk teman-teman kerjakan. Nanti we will see kalau seandainya langsung based on these things, teman-teman akan benar berapa. Wait a moment. Bubble reading. Waktunya cuma 10 menit ya teman-teman. TMC 29. I copy the link and I send it in chat room. Kita tungguin siapa yang teman-teman bisa dapat skor tertinggi dari these exercises. Dari use screen. Kalau teman-teman copy linknya, then you lanjutkan, langsung mulai quiz aja ya. Later, I will be waiting untuk melihat hasil teman-teman. It's only 10 minutes, waktunya hanya 10 menit. Let's start it by now. Mari kita mulai dari sekarang. 10 menit, I give you time. 10 menit, kita lihat apakah di level ini teman-teman siapa yang tertinggi. We go. Minutes ya, harus kerjakan semuanya. Siapa yang tertinggi? The biggest yang tertinggi nanti tak kasih hadiah deh, kelas gratis di periode bulan depan atau kapan kamu boleh milih kelas speaking or English Pro or anything. I give you the bonus yang tertinggi. Let's go. 10 menit waktunya.
Coba ngena gitu.
Time is up. Waktunya habis, teman-teman. Nah, kita akan coba cek ya nilai tertinggi apakah masih Aulia Andika. Wah, that's already change ya. Udah berubah nilainya. Time is up. Tertinggi adalah Ismalia Nurul Aisyah Hutajulu. Oke, so congrats. Jawabannya benar 5. You will get the bonus. Ya, kelasnya boleh milih mau kelas yang mana on the live class. Nanti ceknya di live class English with. Ada speaking, ada grammar for speaking, dari conversations, English for basic, next level, Masterclass teman-teman udah join ya. Atau English Pro, nanti boleh pilih yang mana and just inform me. Kontak aku nanti tak kasih for free. That's Ismalia ya. Thank you for participating teman-teman. Nah, the next sesi berikutnya besok kita akan bahas the vocabularies. Nah, vocabulary itu bagian tersulit ya teman-teman di dalam soal TOEFL reading. So I hope teman-teman besok bisa hadir, so you can join the class and we can discuss together because tomorrow will be the final of the reading sessions begitu. Nah, terus kalau teman-teman yang masih bingung, skornya kok masih belum meningkat gitu ya. If you have any difficulties, you want to have more exercises or anything, please let me know. Nanti aku bisa bantu. What I can do, I will do as maximum as possible gitu ya. Akan aku lakukan semaksimal mungkin. Kalau teman-teman butuh bantuan, just let me know aja teman-teman. Terus after the reading, besok kayaknya nggak sampai satu sesi selesai, kita akan ke listening sessions. Kita akan mulai ke sesi listening. What I expect, teman-teman bisa menyiapkan equipments on also environments ya. Teman-teman bisa menyiapkan equipments and environments. What I mean adalah karena biasanya mungkin teman-teman bisa kelas di mana aja, lagi di cafe atau lain sebagainya, atau di kantor dan sebagainya. Tapi karena listening, teman-teman akan practice dengerin juga kayak gitu ya. Biar fokus, biar audionya ketangkap semuanya, teman-teman bisa provide a headset or anything to get more focus. Karena besok kita mungkin reading selesai vocab, karena tinggal lesson terakhir besok, langsung move to listening, the last lessons gitu ya, lesson terakhir. Guess that things. And karena kemarin kita sudah lewat beberapa menit to close the class, kita sekarang cepat 2 menit ya dari biasanya. Thank you for joining the class this evening. Buat yang tadi winning, menang itu ada Ismalia ya tadi. Please inform me kelasnya pengen apa. Just let me know. Nanti akan aku berikan kelasnya for free. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat beristirahat. Jangan lupa besok kita ada kelas lagi. Have a good rest. Selamat beristirahat. Dan besok datang kelas lagi ya. Oke, thank you. Have a good day. Have a good rest teman-teman. Selamat beristirahat. Thank you, sir. Oke, bye-bye all.